Oh my god, mungkin aja ya karena bisa bilang kayak Johan nih udah menjadi inisiator yang sangat mengganggu juga di area early-nya sama kayak Hilda. Yap. Tapi kalau aku lihat ya dari Todak mereka udah respected banget sih. Ini spawnnya nggak dikasih lapu-lapu, zonesnya nggak dikasih Hilda. Wah, jadi mereka benar-benar udah membaca banget sih draft pick yang dibawakan sama teman-teman Big Fam biasanya ya. Membaca permainan dari Geek Fam, dari Betul. beberapa pertandingan yang udah dilaluin. Karena mereka juga masih berdiskusi karena masih banyak sekali hero yang terbuka. Lunox juga masih lepas sekarang. Siapa yang akan dihilangkan? Ternyata Lunox langsung mendapatkan ban. Sayang Bisa sekali. dibilang kayak Lunox nih bisa menjadi burst damage-nya cukup tinggi juga setelah level 4-nya dengan Chaos Assault, dengan Brilliant of Order. Dia menjadi counter juga untuk sisi sideline dan juga ini ya offline-nya ya. Benar, karena kalau Lunox itu dia adalah paket lengkap dari hero mage ya Cimomo ya. Dia punya capability dengan Brilliant of Order-nya. Hero Dia scaling juga. Benar, dia punya kekuatan dengan Chaos Assault-nya yang bisa langsung menghancurkan hero-hero yang memiliki HP yang cukup tebal. Bahaya sekali kalau Lunox sampai terlepas apalagi dengan patch yang sekarang, dengan meta yang sekarang. Lunox selalu dan sering banget dipakai setelah beberapa lama Lunox-nya bisa dibilang agak memudar nih kejayaan. Oke, hero pertama. Jawhead kah? Jangan sampai dilepas ya. Your Tapi team Jawhead is kali ini picking. menjadi first pick untuk tim Malaysia. Benar sekali. Esmeralda. Esmeralda juga terlepas, Esmeralda langsung Selena. diamankan dan ternyata Selena pun is picking. menjadi milik dari Geek Farm. Dua hero pertama yang udah diambil dan diamankan langsung. Ya bisa bilang mereka udah ada hero yang kuat di area early-nya dengan Selena. Itu bisa nggak perlu sampai level 4 sih. Benar. Dia level 2 aja. Pas abyssal arrow-nya atau abyssal trap-nya kena, Benar. dia bisa langsung hop Itu dia lalu lalu ditangkap. Dan Hey. Esmeralda ini juga menjadi satu hero yang scaling banget buat ke arah late game-nya. Dia udah punya item yang mumpuni untuk team fight. Dia cek-acak tuh backside-nya. Cuman tingkat kesulitannya mungkin agak sedikit bertambah nantinya di late game ya. Karena kebanyakan Betul. hero-hero dari tim Your team is lawan picking. akan selalu bersama-sama lagi nih kalau di late game. Mereka mungkin udah Pastinya. mengurangi farmingan, mereka udah memiliki cukup item, mereka hanya tinggal bersama-sama doang. Iya, Dan itu grouping adalah ya. menjadi titik agak titik sulit dari penggunaan Selena di saat late game. Apabila bisa arrow-nya juga kena itu belum tentu dia mau Betul. masuk ke bagian dalam. Mungkin bisa dibilang Selena ini bakalan jadi inisiasi aja atau support di arah late game-nya nanti ya. Untuk inisiasi mungkin bisa dibuka sama Selena, tapi untuk finishingnya itu tergantung dari tim-tim dari apa ya bisa dibilang timnya. Akai. Apakah ada follow atau enggak? Your Dan team kali ini is Akai banned. untuk seorang Akai. Zuns. Zuns akan menggunakan Akai. Kita lihat siapakah yang akan terjepit dengan lemak yang begitu banyak di perut panda itu ya. Betul sekali. Siapa yang mau diputar-putar? Dan kali ini kita melihat belum ada satu hero core yang akan diambil sama teman-teman dari Bigfam ya. Karena Link sudah diamankan sama Todak. Barat juga udah diamankan, berarti mereka udah punya satu sisi Your team offlaner is yang cukup kuat yaitu Barat sekali ini. Tapi udah nge-ban ke arah Wen-Wen. One-one-nya pun dihilangkan sementara itu udah Your ada team is Yisan-Sin banned. juga. Siapa lagi hero yang akan dihilangkan karena dari Todak sendiri mereka belum memiliki support sistemnya. Bisa aja salah satu hero dari support sistem tersebut akan langsung dihilangkan sekarang. Lunox tadi udah hilang, mungkin Parsha ataupun Parsha atau Chang'e. Valir kali ya. Chang'e juga bisa. Iya. Masih banyak yang begitu terbuka untuk support match-nya. Tapi di kolom komen dari One Esport ini udah luar biasa sekali. Udah banyak banget pendukung orang-orang ataupun teman-teman yang ngedukung langsung Wah, Geek Farm mantap nih. sekali tuh Semangat Geek di Farm. Geek Farm. Big Geek Farm. Pride, Ih, wah mantap. luar biasa. 6.000 yang menonton, jangan lupa ditancapkan dulu like-nya terlebih dahulu ya. Bener, kalau bisa nih setelah game ini kita akan melihat udah ada 5.000 likes nih ya team Cimomo is ya. Yoi, tapi Parsha kali ini udah dimulai dibuang. Pak Pulung melihat tadi mungkin dia dengar suara Pak Pulung ya. Ini produk belum punya support. Belum punya. Dibuang langsung Parsha. Langsung dibuang. Tapi Bisa masih ada nih. Valir Pak Pulung. Masih Valir ada memang Chang'e. iya, masih banyak yang terbuka, masih banyak yang bisa diambil. Tuh, masih ada Elish juga sebenarnya yang terbuka kali ini. Dan masih banyak pilihan. Masih ada Kadita juga. Sebenarnya kemarin nih dari Visa sendiri dia menggunakan Harit dan juga Kadita sih. Karena Kadita sendiri juga makin kesini kan job desk-nya makin berubah ya Cimomo ya. Dia sering berada di offline, dia sendirian aja. Nantinya udah pinto lane baru mungkin akan join fight, gabung semuanya disedot. Siapapun akan dipaksa untuk mendonorkan darahnya. Betul. Saya bilang Elish ini makin late Your game makin team sakit is ya. picking. Jadi bisa menjadi jaminan juga di area late game, tapi Cloud kali ini juga mulai dibuang sama teman-teman dari tim Todak. Siapa yang akan dipilih oleh seorang Baby Ruka Yap. menjadi core-nya nanti karena linknya sudah diambil.
Hellcat. Kemarin dia terakhir waktu melawan Blacklist tuh pakai Hellcat. Hellcat, Lancelot juga masih tersedia sejauh ini untuk dari segi marksman juga yang biasa digunakan oleh Yisansi, tapi Yisansi juga udah menghilang, bahkan ada Cloud juga yang dihilangkan. Ini benar-benar banget ya. Geekfam ini yang menurut diri respect loh permainannya, hero-hero poolnya. Yap, udah ada Yuzong yang langsung diambil untuk mengisi satu sisinya lagi. Ini ya dari Geekfam mereka sebenarnya udah punya hero yang bisa ngacak belakangnya yaitu Esmeralda dan juga Yuzong. Yap. Jadi mungkin mereka lebih ngarah ke secure ke arah hero-hero support dari tim Todak nantinya ya. Bisa jadi, tapi kalau menurut aku hero terakhir dari Geekfam itu Harit kan? Harit ya? Bisa jadi. Bisa jadi Harit juga bisa menjadi salah satu pilihan utama karena mereka juga udah memiliki 1, 2, 3 hero yang tebel banget bahkan. Iya. Udah ada Esmeralda, udah ada Akai dan juga udah ada Yuzong. Benar, tapi kali ini 2 pick terakhir untuk tim Todak. Mereka butuh satu support, mereka butuh satu sisi offline, side laner lagi. Harith diambil dan juga Eudora. Baru aja kita sebutkan kemungkinan akan diambil lagi Pam, tapi ternyata Harithnya diambil. Kayaknya mendingan Marksman gak sih pokoknya? Untuk dari Marksman yang tersisa yang masih bisa biasa digunakan juga. Sansi, Cloud, Roger masih ada. Ya. Kari juga masih bisa sebenarnya, tapi Kari agak sedikit ini ya. Ada Lin juga, ini akan sangat berbahaya sekali karena untuk Kari sendiri ya dia punya phantom step walaupun jaraknya juga nggak terlalu escape jauh gitu. mechanism-nya bisa dibilang cukup kecil sih. Dia punya speedy like wind yang bisa menambahkan movement speed dan juga attack speednya. Tapi tetap yang dia bawa adalah retribution gitu loh. Tetap nggak ada escape ability tambahan yang bisa dia amankan. Tapi siapakah core utama nantinya? Yang diambil oleh Geek? Ternyata baiklah, ini dia kelima hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Jadi buat teman-teman semua selamat menyaksikan sesaat lagi. Jangan lupa dukungannya untuk tim Indonesia. Kita gaungkan bersama-sama Indo Pride di kolom komen Betul, langsung kasih hashtag Indo Pride dan jangan lupa untuk tancapkan like-nya sebanyak-banyaknya karena sebentar kita memasuki ke game yang pertama. Game penentu apakah Geekfam mampu menuju ke 4 besar dan bertemu dengan antara RX atau Alter Ego ya. Amin yang berhasil didapatkan oleh Geekfam. Jadi sanak saudara dimanapun kalian berada, nongol langsung di kolom komen dengan Indo Pride-nya kalian. Ramaikan, jangan lupa berikan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player yang bertanding di One is One MPL Invitational. Betul sekali. Wah, ini bakalan seru banget. Kita melihat teman-teman kita dari Geekfam yang dari awal kita tidak menyangka mereka akan bisa dibilang melangkah sampai sejauh ini gitu. Benar, mematahkan seluruh spekulasi ataupun asumsi. Nah, ini dia Land of Down match pertama, game pertama antara Todak versus Geekfam ID. Indonesia. Hey. Dan kali ini di area minta kita sudah melihat ada Jauhead, ada Uni bersama dengan Vince di situ, sisi atasnya. Momo lidahnya keluar deh. Mohon maaf nih. Beda. Untung saya. Tapi di area mitnya kali ini dari Baby Ruka akan bersama Zons dan juga Frieza. Benar sekali, sebentar Baby Ruka langsung mengarah aja ke Little Wanderer yang ada. Lumayan untuk di awal-awal nanya. Frieza langsung masuk ke bagian red box. Sedikit lagi SP tersisa dan... tipis. Diambil. Baik banget. Flame shotnya ya. Yap. Satu flame shotnya cuma. Pakai scope kali 2 doang itu. Scope kali 2, jaraknya gak begitu jauh tapi ternyata on point banget. Satu red buff berhasil diamankan dan sekarang blue buff dari kan langsung di-invade habis oleh anak-anak Geekfam. Sedikit lagi ngerusuh. Dan Uni apakah mereka menjadi first blood? Ternyata tidak. Sudah ada 2 yang low, kali ini bakal dikejar Vince-nya. First blood-nya diamankan oleh teman-teman dari Geekfam. Benar sekali, tapi ini sepertinya udah lupa posisi player-player dari Geekfam ya. Coba lihat si Linanya sampai tadi ke inner turret dari Todak. Ada Esmeralda juga, sekarang ada di bagian bawah udah ada Harit dan juga Link. Sementara itu Frieza di bagian belakang harus mundur terlebih dahulu, nggak bisa terlalu masuk ke bagian dalam. Ini bahaya Ciku, dia nggak punya blue buff, berarti dia nggak bisa pumping voice-nya. Bisa terlalu bermain cukup jauh dari seorang Link. Dan Sun sekali bakal coba tapi lagi dan lagi. Yang kedua kalinya Vince-nya tumbang di area mid. Awal yang benar-benar baik banget buat teman-teman dari Geekfam. 2 flame shot, 2 korban. 1 red buff dan satunya adalah Eudora. Ini baik banget. Dan sekarang terkena lagi habis arrow-nya akan kalah
depan nggak, ternyata Akainya lebih memilih untuk mundur. Tapi Selenanya turun ke bagian bawah. Ada dinosaurus mau dilemparin lele, siapa yang akan menang? Mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu maju Momonya. Iya, tapi kali ini lihat udah ganti target. Uni yang akan menjadi korban berikutnya. Belum ada Hurricane Dance dari seorang Zons, jadi belum bisa menjepit-jepit. Tapi di sisi lain satu tumbang dari teman-teman Geek Farm kali ini. Swan-nya harus ditumbangkan di area atas. Swan dengan Yuzong korban pertama juga dari Geek Farm. Baiklah, ini di early game, tapi nanti kalau sudah di mid sampai dengan late game, kita sama-sama tahu kalau Yuzong akan menjadi salah satu hero yang sangat-sangat kuat. Susah untuk ditumbangkan. Sementara Ione berhasil melemparkan Selena ke bagian depan, langsung digaruk. Udah ada paling Star Moon, baik banget. Satu robot royok 4 orang, langsung konslet. Langsung konslet, kabelnya pada copot semua ya itu 40. Tapi kali ini sudah ada turtle yang mulai muncul dan sudah mulai bergerak ke arah objektif berikutnya dari seorang Baby Ruka. Bakal coba untuk mengamankan turtle-nya terlebih dahulu, tapi di area bawah sudah ada Barat sepertinya. Oh, yang bakal di zoning sama Renvi. Ini dari Geek Farm, mereka tahu masing-masing tugasnya. Mereka tahu kapan mereka harus turtle, kapan mereka harus ngerusuh. Kali ini, flame shot lagi. Tapi Chiku masih bisa mengamankan kali ini. Tapi Abyssal Arrow. Tidak kuat Ione, sepertinya robot langsung melemparkan Panda yang akan penuh dengan lemaknya. Tidak kuat. Langsung lucu itu si Panda ya. Overweight dia ternyata. Ione sedikit lagi level 4. Atau force-nya akan bisa digunakan. Iya, tapi kali ini di area atas Swan-nya. Yap, dan kali ini kita lihat ya. Dari Freeze langsung selalu memberikan pressure terus-menerus dengan adanya Abyssal Arrow, Abyssal Trap kali ini bakal membuat teman-teman dari Geek Farm memang sih mereka akan lebih leluasa untuk rotasinya ya. Karena adanya bantuan Abyssal Trap, Abyssal Arrow juga. Dari Todak pun mereka nggak bisa terlalu bisa dibilang kayak nggak bisa terlalu nerobos juga sih sisi depannya. Tapi ternyata malah ditelan dan berhasil. Lidahnya nggak cukup panjang untuk menyelebeu ke arah Esmeralda, nggak jadi diputar di jalan diselupi, tapi di bagian bawah, bagian atasnya sakit banget, menghilang. Udah harinya dikeroyok oleh 4 orang sekaligus, setup yang sangat baik. Tapi di sisi bawah ternyata kali ini Uni bakal coba dikejar oleh seorang Renvi. Udah nggak ada Purify, harus berhati-hati, tapi masih bisa menemukan seorang Uni di area bawahnya. Permainan yang baik dari teman-teman Geek Farm. Mereka benar-benar mengkontrol semua lane-nya dengan baik sekali. Itu dia Cimomo di bagian atas, mereka berhasil mendapatkan. Di bagian bawah mereka berhasil mempertahankan. Gila, mereka benar-benar bisa dibilang nembusin semua objektif secepat mungkin. Dan yang paling aku heran ya, kenapa Panda lagi mana-mana. Bener sekali, ini Panda bisa nge-cloning badannya atau gimana ya. Rotasinya loh, rapi banget ini. Mantap. Titip salam buat Doi, tanyain abis Geek Farm Factory aku teleponin. Dari Adi Setiawan. Bisa ya colongan kayak begitu, tapi Akainya dilempar langsung, disetrum, ditabrak, tapi itu pun gak berhasil untuk langsung menumbangkan Akai. Satu flame shotnya gagal untuk menembak ke arah Vince, tapi malah mengenai ke arah Link-nya. Iya, tipis banget itu kalau Vince-nya kena flame shot langsung modar oe. Wah, ini dia waktunya. Udah ada Black Dragon Bomb. Yes, dan Link-nya langsung berhasil dihilangkan, tapi malah Yuzongnya ditelan, diputar, tidak dilepehin. Yuzongnya pergi, Dragon Tail-nya berhasil untuk mendapatkan sedikit damage ke bagian depan. Oh my god, sayang sekali Akainya pun harus tumbang begitu, tapi masih bisa dibalaskan sampai Biruka. Baik sekali, Zeus langsung masuk dengan ada Hurricane Dance. Tapi kali ini damage-nya masih terus kaki dari Formis. Masih mau lebih seperti masih mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Baby Ruka bakal menjadi target dari Chiku. Ya bukan Chiku punya. Tumbang di situ, sayang sekali. Sayang sekali, sama-sama tuh. Aduh. Agak terlalu maksain ya Pak Pulu. Iya Bu, ini udah sama-sama satu kali nih kehilangan dari core utamanya ya Ciku. Udah dead sekali, untuk Baby Ruka juga sekali. Tadi kalau menurut aku sih, menurut aku nih ya, harusnya gak usah terlalu paksain sih buat karena tadi dari Zone sendiri dengan Akainya juga dia mengharikan dance tepat berada di tengah antara outer turret dan juga inner turret, di mana itu resikonya malah bisa ditembakin dari kedua turret tersebut. Bener, apalagi tadi juga Renvi memang sih berhasil ngebalesin jauh head gitu kan. Tapi permasalahan Renvi tadi juga low, jadi bisa dibilang kayak ada sedikit memaksakan sih kalau aku bilang tim fight yang barusan ya. Tapi masih cukup baik karena kali ini dari networknya masih diungguli sama teman-teman dari Geek Farm. Itu dia Geek Farm, 8-4 dari networknya juga udah ada angka sekitar 4 ribuan. Sementara itu di bagian tengah ada Renvi yang langsung nge-zoning sangat baik sekali. Langsung di zoning gak tuh? Tapi lihat objektif turretnya justru diamankan lagi dan lagi. Pokoknya
Kikam nggak mau tahu. Aku maunya turret dan turret. Benar, turret dan turret objektif yang sangat baik dimainkan oleh anak dari Kifam. Kita lihat aja, udah ada 4 orang yang set up langsung. Serena, Ake selalu bersama-sama. Ada Yuzong juga di bagian belakang yang membuat perimeter tambahan. Sementara untuk Zone dan Kick melemparkan satu habis Rongga berhasil untuk kedua match ini. Iya, bakal coba digeser ulang terlebih dahulu dan masih menunggu turtle yang terakhir kali ini sebelum Lord muncul. Dan ini udah bagus banget sih dari Gigfam. Lihat gak sih rotasinya? Pas mereka udah ngedapetin turret di area mid, mereka langsung turun ke bawah. Mereka turun ke bawah, mereka nggak nunggu lama lagi. Mereka sekarang ke atas dikit lagi. Tersisa untuk blue buff-nya berhasil langsung diambil oleh Ciku. Sementara pertarungan udah mulai tercipta, udah mulai terjadi. Selena. Tapi ternyata Yudora hanya menjadi korban yang pertama dan Tempest of Blade langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada juga Yuzong yang selalu memberikan damage yang begitu menyakitkan. Momo langsung diselebeh wajah dengan terus yang dikeluarkan oleh Baby Ruka. Iya, langsung flicker mundur ke arah belakang dari seorang Momo kali ini tidak mau menerima damage yang terlalu sakit tapi Reviam. Ada tangan Polisarmon dan Formis pun mencoba untuk membackup teman-teman dari Todak yang sebenarnya udah low banget itu. Iya, sampai-sampai harus di-dekor dengan teman sendiri ya Cimomo ya. Iya. Sini aku tolong. Baiklah, untung nggak miss. Untung nggak miss. Tapi Ciku kali ini masih bisa pin voice, kabur dari kejaran teman-teman Renvi. Polisarmon bakal coba di-cancel terlebih dahulu. Zonesnya udah menunggu di area. Hey, ketahuan ada Panda. Akankah Panda dilemparkan? Benar sekali, tapi dia sempat untuk mendapatkan Cyclone Eye. Disetrum, harus kehilangan PNV begitu banyaknya. Sementara itu untuk Miss harus mundur, masih bisa selamat. Pancingan yang sangat baik. Dua bahkan hancur dari Todak. Yes. Permainan yang sangat baik sekali dari Kifam. Baik banget sih, itu hanya pancingan semata karena sudah ada Baby Ruka yang bersiap untuk membackup teman-temannya. Red buff bakal coba diamankan oleh seorang Lancelot. Gak akan ada red buff untuk seorang Link kali ini, Linknya tumbang. Frieza gak mau pulang, udah low banget. Bandel ya. Bandel itu tadi lelempolelanya itu malah kena pedes banget, kena mata loh Cimomo. Aduh, makanya. Apa tuh? Tapi ya ini dari Gifam mereka harus berhati-hati karena 13 detik lagi. Ini bakal ada Lord ya, Bapak Lord. Bapak Lord yang trauma akan langsung muncul dalam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Dan Lord pun udah berhasil muncul di Land of Dawn. Sementara itu 1-2 hero berdekatan sekali dengan Rain. Iya, hampir aja terkena Abyssal Arrow kali ini, tapi blue buff-nya udah mulai di-zoning. Dari Gifam sendiri udah mulai langsung berotasi ke area blue buff yang dimiliki sama teman dari Todak. Dan masih ada Smart Missile juga yang terus di-spam oleh seorang Uni ya. Mengincar ke arah seorang Akai. Waduh, tapi Envy! Itu aja Polisarmon itu hanya guna untuk mengikuti permainan. Baik banget, langsung aja berhasil mendapatkan ke arah Yudora aja. Di bagian tengah ada pertempuran di dalam inner turret ke inhibitor turret. Tumbang, tapi Cikunya bakal coba untuk mundur. Triple kill diamankan oleh seorang Renvi. Kita lihat dia ngaman 3 poin di area mid. Sedangkan yang misalkan Ciku aja nih Pak Pulung. Ini triple kill yang sangat baik dikeluarkan oleh Esmeralda, mendadak mereka walaupun berada di dalam inner turret yang dimiliki oleh Todak. Gak mengurangin power dari Gifam. Tapi kali ini apakah bisa di wipe out oleh teman-teman dari Gifam karena seperti kali ini sudah mulai muncul. Kena stun kali ini tapi damage-nya masih geli-geli bagi seorang Akai. Dan terlebih dahulu karena nggak mau terlalu memaksakan ya, sudah banyak yang respon juga dari teman-teman Todak. Ciku kali bakal dikejar, bermain terlalu jauh, nggak ada energi kali ini dari seorang Ciku dan harus tumbang. Tempest of Blade hanya dipakai untuk terlebih dahulu tapi masih mau lebih kali ini dari seorang Ciku. Masih punya Defiant Sword, masih bisa bertahan ternyata Pak Pulung. Masih bisa selamat loh dengan energi yang hanya seiprin seperti itu. Siap-siap, 3, 2. Ya! Terlambat sedetik nih kalau kita lihat ya momen-momen triple kill. Lihat Renvi-nya darahnya udah kayak leukemia esmenya. Darah putih semua yang ada di tubuh ini benar-benar triple kill yang sangat baik. Karena Esmeralda di saat bertemu dengan Harit, mungkin Harit pergerakannya cepat tapi tetap ada titik lemahnya di mana Harit memiliki darah putih shieldnya itu akan langsung disedot oleh Esmeralda. Jadi mau segesit apapun kalau misalnya ketemu sama Esmeralda, disedot-sedot itu. Waduh, ini berani banget tapi ternyata untuk Cikunya berhasil loh mendapatkan blue buff di Gifam ID, kecolongan Gifam untuk sekarang. Tapi kali ini bukan masalah sepertinya kali ini soalnya bakal coba untuk menargetkan seorang Uni kali ini. Dua-duanya bakal dilanjutkan sama seorang Uni kali ini. 2 tumbang dari Todak.
Ciku meskipun ngedapetin blue buff, tapi dia tidak mampu untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari Geek Farm karena Geek Farm terlalu OP. Ini gila banget loh permainan kita. Apaan ini? Wih. Mantap banget. Di saat mereka kehilangan Yoi. blue buff, tindakan balasannya langsung ngambil 2 orang sekaligus. Tanpa Tapi balas. lihat tuh zaman force-nya udah mulai Ayo. dibuka oleh serang Formes kali ini. Ayo. Mau kemana? Ayo nggak Sini bisa deh. pulang. Sini main sama Om mau kemana? Sini Ayo deh. Formes mainnya kejauhan. Dan itulah resikonya. Formes-nya mainnya kejauhan ya, sayang banget. Satu lagi tumbang dari teman-teman Todak. Dan ini lihat networknya diungguli sama teman-teman Geekfam. Ada 10.000. 10.000 cepat lumayan itu dapat es jeruk 2 biji ya. Ya. Lumayan loh, tapi ternyata untuk irisan aja kah lordnya enggak, karena Esmeralda-nya langsung Valistarmu ke bagian depan, berani banget Esmeralda yang mengusir mundur, ngezoning out mainan dari anak-anak Todak. Bahkan 2 orang, enggak cuma 1 orang, 2 orang langsung diusir oleh Renvi. Darah putihnya banyak banget, kurang-kurang dijogetin aja di Valistarmu lagi, ditembakin rudal juga enggak sakit, enggak berasa, dan Lordnya pun berhasil diambil oleh Geek Farm ID. Ya kali ini tidak akan bisa dibalaskan juga sih kalau menurut aku, kayak kalau misalnya dari teman-teman Todak maksain justru akan menjadi bumerang. Iya, gila banget lah. Ciku dikit lagi dilempar sama Blade. Tadi gak kena, masih bisa selamat ya. Untung tuh ya, tapi ada lagi yang lewat kali ini. Rizal Ero dari seorang Frieza. Dan Todak kali ini mereka bener-bener harus pulang. Lihat tuh, kecil banget ya ampun. Aduh, imut banget nih jadi kado. Iya kayak Momo. Wah, bener sih, bener ya. Oh kecil ya, saya Cuman kecil. lu kalau lagi marah kan jadi gede juga. Tapi kali ini lihat udah gak ada turret base di area mid. Lordnya bakal melenggang kangu tapi Jonesnya terstun kali ini. Ternyata Renvi akan coba untuk membackup sebagai pengganti Akai kayaknya ya. Sedangkan Swannya bakal sepertinya tidak ditumbangkan oleh teman-teman dari Todak. Kali ini bakal berfokus terhadap base yang dimiliki sama Todak. Masih mau lebih Renvi-nya leukemia. Kali ini dari seorang Esmeralda masih bertahan, tapi lihat base-nya bakal langsung ditumbang oleh Geek Farm. Yes. Sampai batuk. 1-0. 1-0 Geek Farm. Mantap, mantul, macam tutul lah pokoknya. Mantap betul pokoknya ya. Gambar orang sih akhirnya. Beda ya. Mantap Gila. betul pokoknya. Ini Geek Farm gila.